Rata-rata orang yang udah jatuh ke bawah, gak ada jalan, mau ke atas mas, itu naiknya sampai astagfirullah. Jadi ciri-cirinya kalau kamu ketemu sama laki-laki di masa depan, kalau dia tidak menjadi orang yang provider sama kamu, berarti bukan kamu orang. Kemudian membuka human design, terus kemudian peta energi, terus kemudian bercat tuh sampai terpana gitu ya. Oh, pantes ya, aku aktivitasnya seperti ini gitu. Ternyata memang sesuai tanggal lahir dan lain sebagainya. Ya jalannya kayak gini gitu, seperti Kak Roma yang soal telapak tangan dan lain sebagainya tadi gitu. Dan teman-teman kalau misalnya bingung gitu ya, aku talentnya di mana, anak-anakku bakatnya di mana gitu. Di Ngaji Roso itu udah lengkap semuanya. Iya betul. Mau teman-teman yang mau mahal dan sangat lengkap tuh ada bercat namanya sama Mbak Mona. Kalau mau yang murah yang 200.000 sama Ci Ien, peta energi yang telapak tangan tadi. Jadi itu harus ada nama, tanggal lahir, jam lahir sama foto kedua telapak tangan kita. Itu nanti Ci Ien. Kak Roma juga pernah kayak gitu. Dan akhirnya relate kan dengan relate, ya bener juga ya. Bener gitu. mas. Saya naik banget ketika saya berkecimpung di dunia sosial. Ternyata selama ini bisnis saya itu salahnya tidak berkecimpung di dunia sosial. Kalau saya berbisnis di kemudian hari, ya harus di dunia sosial. Kalau mau. Makanya kadang, oh ternyata pada saat kita lahir, itu semesta tuh sudah membukakan, oh ini jalan hidupmu tuh seperti dari kelahiran itu. Iya gitu betul mas. Makanya saya tidak percaya lakukan apa yang kamu sukai di dalam hidup agar kamu tidak bosan. Bullshit. Saya nggak percaya mas. Saya nggak percaya itu. Lakukan passionmu supaya kamu bisa enggak, saya nggak percaya. Iya. Lakukan apa yang sudah menjadi bakatmu, kemampuanmu agar kamu bisa melakukan apa yang kamu sukai tanpa halangan apapun. Saya percaya yang itu mas. Karena yang Timothy juga kan bilang kayak gitu. Saya nggak suka trading, saya nggak suka ini, tapi saya suka uang. Saya ngelakuin apapun agar bisa saya berkecimpung dalam uang kayak gitu mas. Banyak. Robert T. Kiyosaki juga kayak gitu. Jim Rohn juga kayak gitu. Semua orang yang kita lihat berhasil di zaman ini, di zaman yang lalu-lalu itu, mereka melakukan apa yang sudah menjadi bakat mereka, agar mereka bisa melakukan apa yang mereka suka. Tapi sehebat apapun bakatmu, kalau kemudian nggak diasah, dia akan kalah dengan kebiasaan yang diulang terus-menerus. Nah, itu betul sih mas. Tapi kalau misalnya, itu kan banyak opsi ya mas ya. Pilih yang mana? Nah, kalau mau cepat, ya ada printnya. Iya betul. Kalau mau cepat, ada denahnya. Kalau mau nggak cepat, ya telusuri aja dulu. Oke. Ji, yang selanjutnya, yang based on kasus, biar ini jadi pelajaran buat teman-teman semuanya yang punya masalah-masalah serius dalam hidup. Kak Roma, bagaimana cara kita membedakan antara rasa lemah yang wajar dan bentuk penyerahan diri yang justru membuka jalan untuk pertumbuhan? Rasa lemah yang wajar ya mas ya. Manusia itu terlahir itu beda-beda takaran emosionalnya mas. Oke. Kecerdasan itu pun ada 3 bukan? Yang pertama adalah IQ, EQ, dan ESQ. Ada orang yang memang terlahir dengan kecerdasan spiritual. Ada orang yang terlahir dengan kekuatan emosional luar biasa. Dia pintar bersosialisasi. Kayak gitu. Dan ketika kita memang tidak diciptakan dengan hanya dengan kepintaran, tapi tidak dengan kemampuan sosialisasi, ya tidak masalah kalau kita mengakui dulu. Tidak masalah. Ya, aku introvert. Tapi aku akan belajar bagaimana caranya agar aku bisa bersosialisasi. Tapi masalahnya kebanyakan orang, aku introvert, jadi aku nggak bisa deh ngikut-ngikut seminar kayak gitu. Itu nggak bisa tuh mas. Itu membatasi diri malah. Itu membatasi diri. Ibaratnya kayak dia melogoin sesuatu agar dia tidak melakukan hal yang dia tidak mampu. Ibaratnya dia menyerah duluan daripada dia berjuang. Pemalas sih kalau menurut saya mas, orang-orang yang sudah mengkasih label dirinya kayak gitu. Nah kalau misalnya nih, kan di Ngaji Roso kan banyak kelas, termasuk kelasnya Kak Roma yang level up tanggal 6 Maret. Gimana kalau misalnya usia ibu itu, usia bapak itu, usia om itu, dia udah 55 tahun, dia udah 58 tahun, muncul kan benak dalam pikiran, mana mungkin, itu kan cocok buat yang muda-muda, aku sudah 55 tahun kayak gini gitu. Dan ada nggak sih cerita-cerita sukses yang dimulai dari atas umur 50 tahun kayak ada, gitu, mas. Misalnya kayak
siapa tuh namanya pendiri KFC itu? Iya. Iya, dan lain sebagainya. John Sanders. Iya, Kolonel Kolonel tuh, iya, Sanders. Iya. Itu dia salah satunya. Terakhir saya baca biografinya tuh Mas ya, dia mau bunuh diri tuh. Nah ketika dia mau bunuh diri, dia ngerasa kayak tiba-tiba ada ide gitu loh Mas. Enak kali ya kalau ayam dikasih ke tepung atau gimana. Serius Mas, dia udah mau bunuh diri, terus tiba-tiba kepikiran ide ini, terus dia catat, dia uji coba Mas. Iya. Alih-alih dia mau bunuh diri, karena saking penasarannya sama ayam dan tepung. Iya, pikirannya ini gitu loh Mas, dia coba, dia tawarin ke 1000 restoran. Akhirnya diterima di restoran yang ke 1001. Iya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu sudah berumur, terus berpikir, aku kan sudah uzur ya, ngapain lagi mikirin dunia. Kita kan nggak cuma mikirin dunia ya. Kan kelas ini kan tujuannya untuk bikin kita bahagia, punya teman, punya pemikiran yang lebih baik. Kita udah nggak fokus. Kalau misalnya bapak ibu tidak fokus kepada harta benda apa segala macam, ya tidak masalah. Kita fokus untuk berteman, bersosialisasi, membagi ilmu, kayak gitu loh Mas Hendra. Iya. Lebih kepada rasa nyaman nggak sih Mas? Tapi kita juga sering kan diberi dogma Mas Hendra, apalagi masyarakat Jawa ya. Kita selalu dijejali gini, ketika umurmu sudah 35 ke atas dan kamu belum bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan alias kaya, ya wes takaranmu segitu. Nah akhirnya kan kita sudah, kalau yang sudah menerima doktrin itu ya wes, aku ya wes segini tok, nggak bisa grow up lagi gitu. Itu perkataan siapa ya? Ada di Jawa, bahkan guru ngajiku sempat bilang kayak gitu loh Mas. Itu kayaknya cerminan dari dirinya sendiri nggak sih Mas? Jadi menurutku mending gitu deh, seperti yang disampaikan Kak Roma. Jadi pada saat ada orang ngomong kayak gitu, ya kita terinspirasi dari ini aja lah. Komputer tercanggih pun, handphone tercanggih pun, itu kayaknya dibikin cara kerjanya seperti cara kerja pikiran manusia gitu. Aku yakin itu. Karena itu menurutku logika yang paling masuk akal. Gitu. Jadi sistem kerjanya komputer yang paling canggih itu niru kecanggihan yang ada dalam dirinya manusia, pikiran manusia gitu. Makanya ketika ada orang ngomong kayak gitu, kalau usiamu 35 tahun udah nggak bisa naik ke level ya, itu berarti rezekimu takaran. Ya udah kita ini, ya udah itu buat kamu aja. Kalau buat aku enggak gitu. Jangan di enter yang kayak gitu. Kita ngenternya yang positif aja kali ya. Betul. Ini kan penting untuk dibedah kali ini biar teman-teman tidak terpaku dengan kalimat itu, akhirnya menjadi sugesti yang melekat pada dirinya, ya wes takaranku segini ngapain aku susah-susah kan gitu akhirnya. Nah yang repot kan kalau kayak gitu di enter. Aduh. Diaminkan. Astagfirullah. Iya kan. Diterima kan dengan sadar. Kalau kamu habis nabrak kucing, wow, gimana? Mesti kan hidupmu akan sial gitu kan. Habis ini kan sial gitu. Nah kalau itu di enter, ya jadi bahaya, sial beneran gitu. Sementara di tradisi lain mau dapat rezeki, kan mending kita pakai yang begitu-begitu aja gitu. Kalau aku nabrak kucing, daripada aku yang jatuh tak tabrak kucingnya, ngapain? Logikanya kan gitu. Akhirnya kan aku yang selamat, kucingnya yang sial kan gitu. Aku sekarang pengen masuk ke ini deh. Misalnya ada seorang ibu, karena tadi sempat dibahas sama Kak Roma. Jadi aku coba pengen menghadirkan kasus yang real aja gitu. Seorang ibu ini merasa kelelahan merawat anak. Nah, justru pada saat dia bilang, "Ya Allah, aku lemah." Itu justru si ibu tuh menemukan sebuah kekuatan yang baru gitu pada saat mengakui tadi gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil moral story dari cerita singkat ini apa kira-kira? Ini baby blues ya Mas ya. Masya Allah. Aku karena belum melahirkan ya Mas ya, aku nggak akan menjadi orang yang menggurui ya Mas ya. Karena aku tidak merasakan apa yang ibu itu rasakan. Tapi ketika dia mengakui, di situ dia mendapatkan kekuatan Mas. Jadi Allah itu bakalan memberikan jalan keluar bagi siapapun yang mengakui atau meminta jalan keluar. Mengakui kelemahannya, dikasih jalan keluar. Dikasih kekuatan, dikasih kesabaran. Jadi ibaratnya kayak dia ngeluarin energi negatifnya, diisi dengan energi positif. Dia mengakui, kan tenang Mas. Dikeluarin, outputnya ada. Dan dia udah ikhlas Mas. Oke. Ini ibarat kayak langkah untuk mencintai diri sendiri, menerima diri. Menerima diri dari A sampai Z. Kemarin saya menerima, ya udah saya menerima bahwa di dalam takdir saya itu ada yang menjadi ojol. Aku nikmati dulu jadi ojol ini sampai di mana Allah bilang aku selesai di ojol dan aku langsung pergi kemana gitu ya. Iya Mas. Dan ibu itu dia ngerasa dia mengakui kelemahannya agar dia bisa menemukan jalan gimana caranya untuk menyelesaikan puzzle kelemahannya itu loh Mas. Diakui dulu. Kalau diakui berarti dia tahu dia punya kelemahan itu Mas.
Ibarat kalau kita sakit, kita tahu sakit apa, kita tahu mau minum apa. Kita tahu obatnya apa. Ada orang yang tidak mau mengakui, dan dia nggak tahu deh mau ngapain. Nah, tadi sempat juga dibahas soal identifikasi kelompok yang ditanyakan oleh Mas Rozi ya, bahwa ternyata circle kita itu sangat berpengaruh terhadap jalan hidup kita gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian ini ditarik ke misalnya ke adik-adik yang masih mahasiswa gitu? Otomatis anak seusia itu kadang masih dia harus mencoba banyak hal untuk kemudian mengetahui mana sih bakat dan talentaku tuh di mana. Dia harus menemukan sesuatu yang easy, yang enjoy, yang excellent, yang earning gitu kan. Nah, itu tuh sarannya Kak Roma gimana untuk memanfaatkan kelompok-kelompok yang bisa membangun jalan hidupnya yang lebih baik itu apa gitu? Mungkin saran saya agak sedikit ekstrim ya Mas. Apa tuh? Saya nggak mau buang waktu. Kalau misalnya saya disuruh kembali untuk menjalani masa jadi mahasiswa, saya tidak akan membuang-buang waktu untuk mencari apa yang saya sukai. Tapi mencari apa yang membuat saya menjadi lebih baik kemudian. Jadi kayak bertumbuh kayak gitu loh Mas. Bukan mencari apa yang kamu sukai, tapi mencari apa yang membuat kamu bertumbuh. Kalau apa yang kamu sukai, itu kamu benar-benar buang-buang waktu. Karena belum tentu apa yang kamu sukai baik bagimu, dan apa yang tidak kamu sukai tidak baik bagimu. Andai buku yang saya temukan Mas, yang e-book Peta Pikiran, kamu bisa lihat link di bio aku, di situ ada. Untuk mahasiswa apalagi itu bagus banget, kamu nggak buang-buang waktu 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun, hanya untuk mencari tahu apa sih kejeniusan kamu tuh. Ada rumusnya Mas. 2TS dikali 2S. Ada itu rumusnya, menjadi pemenang MP, kayak gitu. Lebih baik lakukan dulu, ya. Kamu lakukan dulu apa yang menjadi bakat kamu, setelah itu kamu merasa kamu enough, ya, kamu udah punya ground, baru kamu ngelakuin yang itu. Menantang atau apapun yang kamu sukai. Ibaratnya dia udah nyampe garis finish Mas, baru dia mikir lagi, wah garis finishnya mana lagi nih yang mau saya ambil. Kayak gitu loh Mas. Jadi nggak belenger kesana kemari gitu loh Mas, kayak buang-buang waktu kayak gitu loh Mas. Itulah kenapa orang luar negeri mereka jauh lebih sukses cepat daripada kebanyakan kita. Kenapa? Karena mereka itu terfokusnya cepat kayak gitu loh Mas. Kayak orang Korea, orang Cina, mereka itu sudah terarah semua. Kamu harus ngapain, kamu mau ngambil apa, kamu mau apa, titiknya udah pas. Nah, setelah mereka selesai, berhasil, udah dapat kerjaan, udah dapat ini, mereka mengganti profesi mereka. Ibaratnya udah secure dulu. Tapi masalahnya kebanyakan masyarakat Indonesia tuh enggak Mas, dan termasuk saya. Akhirnya apa? Terbuang. Sia-sia enggak Kak Roma? Enggak. Kan ada untung dan untung banget. Iya, untung dan untung banget. Iya. Cuman kerugiannya apa? Di masalah waktu. Waktu udah nggak bisa dibeli. Mau sekaya apapun manusia nggak bisa beli waktu. Itu sih pendapat saya ya Mas. Iya. Bukan katanya Koendro. Ya kan? Andai kata kemudian dia bisa balik lagi ke usia 20 tahun itu, berapapun hartaku akan kukasihkan ke kamu gitu. Nggak tahu beneran apa enggak. Tapi paling nggak kan, oh sebegitunya ya orang tuh. Waktu itu sangat mahal banget gitu ya. Banget Mas. Nah, soal manifesting. Bagaimana menerapkan manifestasi, apapun itu yang pernah dipelajari sama Kak Roma, yang itu bisa membantu atlet-atlet Indonesia, sebut aja misalnya badminton. Kadang ya, ketika kita ngomong soal teknik, soal skill, soal fisik, itu tuh nggak jauh beda kok mereka dengan Cina dan lain sebagainya gitu. Tapi terkadang pada saat kemudian ketemu sama pemain-pemain yang juara dunia misalnya, yang Korea gitu, sekarang kalau ganda putra Korea gitu, ini kadang belum udah kalah mental dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah kemudian membuat panggung imajinasi, membuat afirmasi, itu tuh bisa sangat berkontribusi dalam konteks atlet tadi gitu. Kok kalah terus ya, nggak pernah naik podium ya, itu tuh gimana Kak Roma? Gimana tuh kalau misalnya dirimu punya adik atau apa yang dia sebagai atlet gitu? Ya kalau misalnya Mas, saya punya adik yang atlet kayak gitu ya Mas ya. Kalau misalnya dia gagal, saya akan bertanya, kamu tuh melihat siapa sebagai guru? Oke. Kalau misalnya kamu fokus untuk menang, maka kamu juga tidak boleh melewatkan opsi untuk kalah. Kita juga harus belajar dari orang yang gagal, Mas. Karena orang yang gagal ini akan memberitahu di mana dia gagal. Dan orang-orang yang gagal ini memang ditakdirkan untuk menjadi seorang pelatih. Dan ada itu Mas, ceritanya tuh bukunya tuh, di mana pelatih yang gagal ini mencetuskan sampai 100 pemenang atlet. Sedangkan orang yang menang Olimpiade ini
hanya bisa mencetuskan 30 orang pemenang dalam Olimpiade. Berarti kegagalan itu nggak selalu menjadi guru yang buruk. Itu untuk fisik ya Mas ya. Kita kan memang melakukan LOE, tapi kita juga butuh yang namanya strategi. Nah, kita butuh yang namanya strategi. Karena teman-teman. hasil itu kan teknis plus non teknis gitu. Betul, kan pikiran, perasaan, dan tindakan. Tindakan yang tadi saya sebutkan adalah persiapan, strategi. Nah, pikiran ini kita harus fokus untuk menang, untuk kita. Terkadang kan orang mau menang hanya gara-gara mau validasi dari orang lain, Mas. Iya. Ini akan memberatkan dia. Dia harus melakukan yang terbaik. Kalau orang ingin menang, dia harus melakukan yang terbaik. Bukan, saya harus menang karena saya ingin menang. Enggak. Kamu harus melakukan yang terbaik supaya kamu menang. Kamu ingin menang, ya kamu melakukan yang terbaik. Jadi di situ-situ aja gitu loh, Mas. Tidak ada orang lain di situ. Kita nggak bisa jadi raja di hidup orang lain. Terus perasaannya itu harus dijaga. Terkadang kan kalau ngomong sama orang yang sudah menang berkali-kali dalam Olimpiade gitu, Mas, itu kan jadi apa ya, tekanan bagi salah satu atletnya. Iya. Serius, Mas. Bener. Betul. Ngomong terlalu mendengarkan mereka untuk menuntut, kayak tuntutan dari orang tua, tuntutan dari pelatih, tuntutan dari ini, dari sponsor, dari segala macam, itu bikin dia jadi kayak stres gitu loh, Mas. Dan kamu harus punya ciri khas kamu sendiri, harus jadi orang yang unik, agar ini bisa tertutup dan tidak masuk ke dalam kepala kamu. Iya. Tapi aku setuju banget deh. Kalau teman-teman yang mungkin badminton lovers gitu kan tahu yang namanya Viktor Axelsen gitu. Yeah. Jadi kenapa dia bisa, sekarang dia jarang tanding sih karena cedera dan lain sebagainya. Tapi dia ranking 1 dunia itu lama banget dan prestasinya luar biasa. Mau All England, mau apapun dia selalu juara. Ternyata dia dulu motivator. Oh alah. Jadi kalau urusan mental, raja mental, Viktor Axelsen. Masya Nah Allah. makanya kalau misalnya, contoh misalnya, kan tadi kita sempat bilang ya bahwa kemudian hasil itu teknis plus non teknis gitu kan. Iya. Nah, meskipun misalnya kalau di tunggal putri itu ada Grego Mariska Tunjung, ada Putri Kusuma Wardani dan lain-lain, dia melakukan manifestasi, dia melakukan afirmasi gitu. Tapi pada saat kemudian dia mengasah skillnya, dia hanya latihan misalnya ya lawan 1 orang gitu. Sementara An Se-young lawannya itu 3 cowok pada saat latihan. Oke. Ya kan? 3 lawan 1. Wajar dong An Se-young jadi juara dunia gitu. Iya, Meskipun iya. kamu manifestasi mau afirmasi kayak apapun juga, iya tetap kalah orang, skillnya tindakannya berbeda Beda. kok. Ya nggak Kak Roma? Ini kan orang harus Iya. aware gitu loh. Kita itu juga harus belajar, Mas. Kan masih ada yang namanya usaha intuisi, itu artinya kita mempersiapkan. Kalau misalnya kita mau jadi juara, ya kita harus lebih hebat daripada kita yang kemarin. Misalnya nih Mas, saya udah mulai buka kelas kayak gitu. Jadi topik ini harus saya upgrade terus-menerus. Nah, Iya. aku tadi bilang, mudah-mudahan Kak Roma nanti mau upgrade materi terus gitu. Iya, gitu loh Mas. Serius aku batin gitu tadi. Iya Mas, itu telepati ya Mas ya. Iya, aku batin gitu loh tadi loh. Karena Itu aku betul, melihat Mas. responnya teman-teman luar biasa. Bagus banget. Amin, Allahumma amin. Saya jadi teringat Mas, kayaknya saya butuh liburan deh. Iya deh, harus dong. Perlu Penting. jeda. Iya, waktu jeda kayak gitu. Mungkin nanti di bulan Mei kayaknya Iya. istirahat iya. sebentar. Untuk bisa bawain topik baru gitu ya Mas Oh, ya. harus Masya Allah. dong. Itu Mas Rozi. Iya Kak Roma, seberapa besar peran keyakinan kita dalam diving semesta untuk membuka potensi? Rozi, jangan pertanyaan itu lagi. Coba deh aku aja kalau gitu. Aku pengen langsung yang based Mana on nih? kasus saja ya. Oke. Jadi misal ada seorang pebisnis, itu Ya. tiba-tiba dia jatuh bangkrut. Oh, I see. Ya. Bagaimana dia itu bisa menggunakan rasa yang lemah tadi itu Kak Roma? Atau solusinya bagaimana sih? Misalnya dia lagi bener-bener bangkrut supaya ada titik balik untuk membangun bisnis baru yang berkelanjutan, tapi yang based on usaha intuisi aja dulu. Apa gitu, pertama kali apa yang harus dilakukan gitu, yang pakai intuisi aja dulu. Misalnya dirimu nih, usaha lagi bener-bener bangkrut, dek ke bawah gitu. Pertama kali yang dilakukan tuh apa? Supaya nggak kehilangan harapan dan bunuh diri. Oh my God, ini pertanyaan dalam banget ya Mas ya. Ngeri. Let me think about it. Kalau saya lempar ke diri saya segalanya, saya udah punya peta printnya Mas. Oke. Jadi kalau misalnya
gimana ya? Saya orangnya optimis parah sih Mas. Dan takutnya ketika saya menjawab dengan gaya saya. Nggak apa-apa dong. Oh jadi gini. Lebih nature kalau gaya Kak Roma. Iya betul. Nanti ini pertanyaan terakhir dari saya. Habis ini pertanyaan dari teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau konsultasi nanti aku kasih panggung, aku fasilitasi ya. Masya Allah, tabarakallah. Sebentar ya Mas ya. Ini agak sedikit berat nih ditanya. Jadi mentor saya itu pernah mengalami hal yang sama yang Bapak yang tadi. Gagal, rugi sampai puluhan miliar. Terus yang beliau lakukan pertama kali adalah merenungi diri dulu. Menerima diri dulu. Menerima diri, mengakui kesalahan dulu. Benar-benar direnungkan, dituangkan rasa sedihnya. Biar nggak penuh sampai ke ujung kepala, ke ubun-ubun. Itu dituangkan benar-benar dalam waktu yang sunyi gitu loh Mas. Lalu setelahnya adalah pertanyaan, apakah aku selamanya ada di titik ini? Ini hanya fase. Kalau aku sampai kehilangan sampai puluhan miliar kayak gini, berarti Allah mau kasih aku ratusan bahkan sampai triliun. Itu harus diafirmasi terus Mas. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Itu yang nomor 2. Yang pertama menerima, mengakui. Yang kedua adalah mulai melakukan pengisian ulang. Kan udah kosong nih Mas. Diisi ulang dengan pikiran itu. Ini pasti akan ada jalannya. Dan ketika kita yang nomor 3, melakukan usaha lagi. Kita ya lego aja. Kalau ini gagal lagi ya coba lagi. Ini memang sangat-sangat generalisasi ya Mas ya. Karena dari si bosnya juga itu, mentor saya ini ketika dia mencoba melakukan sesuatu itu menghindari permasalahan yang udah pernah dia lakukan. Jadi kayak di rundown. Oh nomor 3 di rundown Mas. Kemarin itu kesalahannya bisa bangkrut itu karena apa? Pertama tadi menerima, kedua setelahnya itu diisi ulang kepalanya untuk diperbaiki mentalnya. Yang ketiga di rundown, dikoreksi kemarin itu kesalahannya kenapa, agar tidak melakukan kesalahan yang sama kayak gitu Mas. Dan yang keempat itu coba lagi. Memang gak gampang Mas. Iya. Tapi masalahnya orang-orang yang mengalami pilot kayak gini memang sudah dijanjiin sama Allah yang jauh lebih luar biasa. Rata-rata orang yang udah jatuh ke bawah, gak ada jalan mau ke atas Mas, itu naiknya sampai astagfirullah. Nggak penting sih jatuhnya berapa kali, yang terpenting adalah mantulnya bisa lebih tinggi apa. Biasanya ini kan kayaknya sudah sangat-sangat mampus gitu ke bawah, udah mentok gitu loh Mas. Jadi nggak ada pilihan lain sampai dia naik ke atas. Mantulnya itu. Kalau udah mentok ada ciri-cirinya kok Mas. Kalau sampai udah benar-benar sampai rasa mau bunuh diri Mas, itu udah mentok itu udah. Ini dia mau mantul apa enggak? The power of mantul itu. The power of mantul. Seperti yang terjadi di Singapura kan? Pada saat kemudian dulu Singapura belum seperti saat ini, banyak orang mati karena sakit ya, negara penuh sampah ya, rumah pada gitu orang banyak yang pengangguran gitu kan. Lee Kuan Yew tiba-tiba kirimkan postcard ke setiap rumah. Ini gambaran peta Singapura di masa yang akan datang. Ada gedung-gedung di Amerika, di Eropa yang besar-besar, taman yang indah, rumah sakit yang rapi, megah gitu kan. Akhirnya Lee Kuan Yew 5 tahun setelah Lee Kuan Yew lengser kan, pesta kembang api luar biasa, we arrive gitu ya, terhadap mimpi yang dibangun orang se-Singapura gitu. Nah masalahnya kita punya nggak fondasi mimpi sekuat itu gitu. Iya. Itu, yang jadi itu kan dia di rundown Mas. Iya. Di rundown dia. Singapura ini salahnya di mana? Itu memang harus Mas. Kalau kita gagal itu jangan merenungi gagalnya aja. Kita harus tahu, yang kita harus mengakui salah aku di mana. Besok-besok aku apa yang harus nggak aku lakuin, tujuannya mau seperti apa. Diperbaharui lagi tujuannya kayak gitu. Oke, jadi tadi ada yang menarik tuh pada saat kemudian menghadapi kegagalan itu. Setelah ini teman-teman boleh ya tanya-tanya, silakan. Akan aku tanyakan sama Kak Roma. Aku ada nasihat yang paling bagus. Ini nggak tahu ya, ini mohon maaf ya teman-teman ya, ini yang non-muslim. Ini cerita dari Nabi siapa gitu, terus suatu hari ketemu sama seorang pemahat yang sangat legendaris gitu ya. Mahat, terus kemudian si Nabi itu nggak tahu ini Nabi itu siapa ya, pokoknya ini cerita yang aku dapat di pesantren dulu lah. Kemudian dia minta tolong dong, dari pengalaman hidupmu di usia yang sekarang ini, yang sudah tidak muda ini, tolong kamu ringkas lewat beberapa kata aja, tulis di cincin itu, cincinnya mau aku pakai gitu. Ternyata ditulis dengan 3 kata, semua akan berlalu gitu. Masya Allah. Jadi mau sedih ya akan berlalu, mau senang mau pun, bahagia juga akan berlalu gitu ya. Dan itu kan
yang membuat kita ya udah biasa-biasa aja, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu ini kan. Dan orang yang udah pilot itu Mas, jangan takut deh. Kita udah punya printnya. Kita udah punya itunya loh. Semoga Allah memudahkan. Ibaratnya kayak sudah pernah ngalamin dapat uang miliaran gitu loh Mas. Dia udah tahu caranya gitu loh Mas. Yang sulit itu kan 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Setelahnya selesai. Selesai, itu udah gampang. Nyata sih itu. Iya, itu betul. Nyata sih. Ya, jadi 100 juta pertama tuh memang ngos-ngosan sih. Aduh, luar biasa Mas. Oke, banyak yang tanya nih, kelasnya kapan? Kelasnya tanggal 6 Maret, Kak. Itu udah ada nomornya ya. Udah tertera di situ di layar. Terus ada yang tanya gini, Bib. Habib kayak yang bagian bacakan pertanyaan teman-teman deh ya. Mohon dipahamkan lagi dong Kak Roma, cara menerima diri ketika anak berulang kali jual motor ketika ribut sama orang tua. Nah, ini kasus baru. Ini ada masalah nih kayaknya Mas. Kalau misalnya kita lihat lagi nih, harusnya ibunya ada di sini, jadi saya bisa nanya berkali-kali. Karena kan kita harus lihat dalam 2 POV Mas. Kita nggak bisa ngejudge anaknya kayak gitu. Siapa? Ya, karena takutnya kita ngejudge anaknya buruk, ternyata di balik itu ada suatu tindakan yang membuat dia, memacu dia, memicu dia melakukan hal tersebut. Benar. Dan ini berulang-ulang, artinya memang ada suatu masalah di sini Mas. Pertama, anaknya, apakah anaknya ini punya kecenderungan ke obat-obatan? Nah kan, dalam Mas. Iya. Apakah punya kecenderungan ke obat-obatan, atau berteman dengan orang yang salah, atau cenderung ke bermain judi? Dan kalau misalnya memang ada, kita sebagai orang tua ya harus tegas. Sesayang apapun kita sama anak kita harus memasukkan dia. Kalau misalnya dia cenderung ke obat-obatan, tolong masukkan dia ke barak. Bukan, maksudnya ke memang yang untuk rehabilitasi kayak gitu. Kalau dia cenderung ke slot juga masukin ke rehabilitasi. Itu yang namanya cinta sesungguhnya. Bukan malah didiamkan. Itu kan didiamin kayak gitu sampai berulang 2 kali ya, berarti gimana ya Mas ya? Iya. Oke. Itu ya Bu ya. Selanjutnya, Kak Roma kasih tips dong agar FB Pro followers bertambah banyak dan cepat agar mendapatkan dolar. Sebelum Kak Roma menjawab, aku kasih sedikit saran deh ya. Kalau misalnya teman-teman hanya FB Pro goyang-goyang, terus kemudian makan apa, ditaruh di, udah jangan terusin, udah percaya sama aku. Gitu. Aku juga ada FB Pro kayak gitu, dan hasilnya, aduh. Zong ya Pak ya, Mas ya? Nggak seberapa lah ya. Menurutku teman-teman kalau pengen dapat uang lewat konten kreator dan lain sebagainya, silakan chat aku. Nanti aku ajarin jadi clipper bagaimana, jadi clipper underbone-nya Ngaji Roso, jadi YouTuber. Kalau teman-teman udah punya konten yang monetis, silakan nanti bisa hubungi Mas Habib. Aku kasih nomornya Mas Habib, nanti diajarin gimana kita kerja sama gitu ya, sama Ngaji Roso. Nanti aku kasih konten-kontennya ini, naikkan ini gitu. Nanti aku ajarin. Daripada FB Pro kamu 10 tahun gak bakal dapat apa-apa kalau kontennya hanya goyang-goyang ya, terus kemudian bikin quote gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Udah habis-habisin waktu teman-teman. Percaya sama aku ya. Jadi tak kasih yang lebih masuk akal, lebih realistis nanti ya. Itu. Tapi Karma bisa jawab dulu deh kali. Kalau misalnya kamu ngotot dan tidak mau melakukan pendapat dari Mas Hendra yang sangat realistis dan cepat gitu ya Mas ya, kamu pilih niche yang sanggup kamu lakukan untuk dalam jangka waktu yang lama. Setuju. Karena ketika kita masuk ke dalam dunia konten, kamu harus sudah merelakan yang namanya waktu. Merelakan waktu ini artinya dalam setiap hari kamu sudah ngupload video. Kita sudah harus memikir jangka waktu setahun ke depan atau 3 bulan ke depan, apakah kita sanggup menghasilkan video ini setiap hari. Niche-nya harus di situ. Kalau misalnya kamu termasuk tipikal orang yang pemalas, gunakan AI. Ya, gunakan AI dan keluarin dana lebih banyak. Dan kalau mau lebih singkat, ya ikutin cara Mas Hendra tadi. Belajar dulu. Tapi yang penting aku bilang ya, FB Pro oke, ketika kemudian itu kamu mudah mengerjakannya dan itu menjadi basic need-nya banyak orang. Betul. Jadi kebutuhannya banyak orang gitu. Jangan yang sekedar ya kamu goyang-goyang kayak gitu tuh, aduh. Yang kayak bunda-bunda nggak sih Mas? Ya risih banget gitu lihat ya. Salam apa sih ini FB Pro tuh? Salam apa namanya? Aku males nonton, aku kadang.
Itu ya buat teman-teman ya. Mbak Roma, kalau kita cinta cowok, tapi ngerasa jadi mesin ATM, gimana cara mengikhlaskan uang yang sudah lepas? Itu satu. Kemudian ada yang udah masuk di catatanku. Aku inget ini, mumpung ketemu Kak Roma. Ini memang spesial ditujukan kepada Kak Roma. Kak Roma, kalau misalnya aku ini adalah seorang istri yang punya suami, tapi suamiku itu suka sesama jenis, aku harus bagaimana? Yang pertama dulu guys, dijawab. Yang menjadi mesin ATM-nya cowok tadi lo guys. Oke. Gini loh, ada beberapa yang aku pengen sampaikan ke kamu ya poinnya. Yang pertama, dia nggak cinta sama kamu. Laki-laki itu terlahir dengan rasa provider. Bener. Oke? Kalau kamu tidak di provider, berarti you are not the one. Kamu bukan orang yang dia cintai. Laki-laki itu akan menjadi seorang provider ketika memang kamu adalah orangnya. Jadi ciri-cirinya kalau kamu ketemu sama laki-laki di masa depan, kalau dia tidak menjadi orang yang provider sama kamu, berarti bukan kamu orangnya. Itu aku banget kali. Aku kalau mencintai seseorang, aku nggak mau dia dibahagiakan siapa-siapa gitu. Emang dari situ, ngaku nggak mas? Nih, yang cowok-cowok, kalau memang dia suka, dia akan melakukan apapun. Apapun. Se-provider itu laki-laki itu loh sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia sampai jadi makondo sama kamu, berarti memang kamu bukan, you are not the one. Itu satu, ya, ini diingat, oke? Yang kedua, mengikhlaskan uangnya. Ya sudah, kan kamu orang kaya. Afirmasi lagi. Afirmasi lagi. Biasanya orang yang meminta, yang tangannya di bawah jauh lebih sedikit daripada orang yang di atas. Kayak gitu. Nggak apa-apa, ikhlasin aja semuanya. Nanti Allah ganti berkali-kali lipat. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua, Mbak. Oke, pertanyaan yang kedua itu yang itu ya Mas ya? Iya. Aduh ya Allah ya Rabbi, ini sangat-sangat sakit ini. Bukan sakit si cowoknya ya Mas ya, tapi lebih sakit ke perasaan si ceweknya. Betul. Pertama kayak gini ya Mas ya, saya ngeliat point of view-nya kedua-duanya ya Mas. Pertama, ketika laki-laki ini menikah mungkin ada dua hal yang menjadi opsi. Pertama, memang dia ingin berubah Mas. Dia ingin berubah sebenarnya. Tapi dia goyah. Tidak mampu. Ini cobaan luar biasa Mas. Apalagi laki-laki itu lahir dengan kebutuhan seksual lebih tinggi daripada seorang wanita. Di dalam otak laki-laki itu, kebutuhan seksual itu bisa dibilang 30% lebih banyak daripada perempuan. Itulah kenapa laki-laki yang sangat-sangat ambisius, kalau di dalam ilmu pengetahuan ya Mas ya, dia menggunakan porsi dari jatah keinginan seksualitas dia ke ambisiusnya. Itu menjadi luar biasa Mas. Itu ada di ilmu Napoleon Hill, buku Napoleon Hill. Gunain sex drive itu untuk menjadi membakar ambisi kita. Kayak gitu. Dan si cowok yang ini dia tidak bisa. Dia kalah sama porsi sex drive-nya dia. Dan kalahnya dia kenapa? Karena dia tidak bisa mendapatkan kepuasan dari seorang wanita. Kan itu ujian dia Mas. Dan dia kalah di situ. Dan yang nomor dua adalah memang dia hanya ingin melakukan lavender marriage. Tapi salahnya si cowok ini dia tidak mengatakan open kepada si cewek kalau dia melakukan pernikahan adalah lavender marriage. Kayak gitu. Nah, untuk apa yang bisa dilakukan sama si cewek ini, alhamdulillah kamu sudah tahu. Ya udah, ikhlasin aja. Kita nggak bisa ngelakuin apapun. Doain aja. Gitu ya? Iya Mas, jadi doain aja yang terbaik buat kan dia. Nggak bisa dipertahanin kan kayak gitu? Atau... Aku nggak mau bilang itu penyakit ya Mas Hendra ya. Itu cobaan. Itu cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau lulus apa enggak? Kalau misalnya memang si mbaknya nggak mau bertahan, nggak masalah. Sebutin aja sama Allah, ya Rabbiku, aku menyerah, aku minta maaf, aku tidak bisa bertahan menemani hambamu ini untuk berubah menjadi lebih baik. Aku berharap yang kebaikan yang luar biasa terjadi di dalam hidupnya. Tapi kumohon padamu ya Allah, pertemukan aku dengan laki-laki yang memang mencintaiku, lahir dan batin. Kayak gitu sih Mas. Nggak ada yang bisa diinin lagi. Iya. Aduh, aku juga mau mewakili prihatin sebagai pengganti. Iya, nggak usah marah, nggak usah ini, ya udah biarin aja. Dari Kak Kori sekarang. Ini bagus. Afirmasi untuk dapat jodoh terbaik dan rumah tangga yang rukun, saling menerima, bagaimana Kak Roma? Kalau mau buat afirmasi dapat jodoh, aku masih bisa ngasih saran. Tapi kalau dapat jodoh yang luar biasa baik dan dan sesuai apa yang kamu inginkan, itu
kamu harus perbaiki di dalam diri kamu dulu. Karena energi itu mengeluarkan frekuensi. Frekuensi ini yang sama akan saling tarik-menarik. Dari siapapun yang ada di sekitaran kamu sekarang adalah pancaran dari energi yang kamu keluarkan di dalam tubuh kamu, dari dalam tubuh kamu, kayak gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu mau mencari jodoh, misalnya nih, kamu udah siap menikah, kamu ucapkan kepada Allah, ya Allah, aku sudah siap menerima kedatangan jodohku. Itu yang pertama, ya, sudah ngomong ke Allah gitu. Terus yang kedua, kamu harus mulai mencari tahu, ini namanya usaha intuisi, Mas Hendra. Belajar memasak, terus mulai tahu nih nanti mau pakai baju couple apa, mau honeymoon di mana, sudah belajar bagaimana cara menjadi istri yang baik, benar-benar melakukan ya memang dia bersiap untuk, bukan menunggu ya Mas ya, dia bersiap. Kayak gitu, mulai bertanya ke psikolog kalau misalnya kayak gini tuh gimana, atau ke teman-teman, permasalahan rumah tangga itu gimana ya menyelesaikannya. Mulai bertanya kepada teman-teman cowoknya. Cowok tuh suka pakaian cewek yang gimana, restoran apa gimana. Itu namanya usaha intuisi, Mas. Itu yang bisa aku sampaikan, tapi kalau kamu bilang yang terbaik, kamu harus merubah diri dulu. Biar kamu bertemunya dengan orang yang baik. Cintai diri kamu, agar kamu bertemu dengan orang yang mencintai kamu. Wah, keren. Ya. Siapkan wadahnya dulu, pantaskan dulu dirinya gitu ya teman-teman ya. Itu satu rumus Mas. Orang yang tidak mencintai dirinya, ya Mas ya, yang tidak menghargai dirinya, akan datang orang-orang yang tadi kayak Makondo tadi. Serius, dia tidak mencintai dirinya sendiri. Misal nih, ya Mas ya, alhamdulillah aku nggak pernah ketemu sama Makondo Mas. Alhamdulillah belum pernah ketemu sama Makondo. Padahal aku tomboy loh Mas. Kalau bisa dilihat aku nggak terlalu gemulai gitu loh Mas. Tapi kalau misalnya selama ini aku bertemu dengan laki-laki, semuanya laki-lakinya itu provider semua. Karena aku nggak mau gitu loh Mas. Kalau kamu cinta sama aku, ya buktikan. Makanya kan ada cowok yang nggak terlalu ganteng gitu ya, tapi dikelilingi banyak cewek-cewek. Tapi itu provider parah itu Mas. Karena dia memang benar-benar self love-nya luar biasa, dia PD-nya luar biasa. Betul Mas. Betul lagi. Penting. Iya memang benar. Iya. Makanya buat teman-teman yang belum dapat yang susah cari jodoh itu bisa ditiru tuh. Udah datang aja lah ya, datang aja di kelas datang aja lah ke seminarnya nih ya. Nanti di Mas kapan offline Mas? Nanti setelah online dulu kita banyak lagi yang tanya ketemu secara offline ya. Kan Masnya bilang ketemu langsung. Menarik ya. Oke deh. Nanti teman-teman ya kita selesaiin yang online dulu. Ada pertanyaan bagus. Apa tuh Mas? Ini mungkin akan relate dengan banyak sahabat-sahabat yang punya usaha dan lain sebagainya gitu. Kak Roma, ini dari Mbak Sundari. Kak Roma, saya punya banyak karyawan. Setelah karyawannya itu diajari gitu tentang usahanya, bisnisnya gitu ya, kan jadi pinter nih. Tiba-tiba banyak yang keluar juga. Dan itu selalu berulang terus kejadian kayak gitu. Pernah aku juga ngalamin kayak gitu. Bahkan ditipu sama kruku sendiri gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah. Itu dulu. Identitas lama guys. Awal-awal kan. Ya. Gimana ini solusinya nih? Biar memutus pola berulang ini. Baik. Mungkin gajinya kurang besar kali ya? Awas? Mungkin gajinya kurang besar kali? Enggak Mas. Enggak. Ya? Tapi ada banyak faktor mungkin ya. Faktor dari. Tapi iya sih. Aku setuju sih Mas. Yang gaji terus Masnya tadi apa? Ada banyak faktor karena saya juga pernah jadi karyawan. Jadi bosnya itu dikibulin anak buahnya terus Mas. Ya itu bisa jadi kurang gaji, bisa jadi tidak dimanusiakan. Itu bisa. Mereka mempunyai dendam akhirnya dan sekarang semua mantan karyawannya itu punya usaha besar-besar Mbak. Baik. Tapi aku setuju sih Mas. Aku mulai lagi ngeliat di BUMC ya Mas ya, Badan Usaha Milik Cina. Ini kita bahas dikit ya Mas ya. Yes. Teman-teman tahu, Badan Usaha Milik Cina, gajinya itu luar biasa. Tahu nggak kenapa? Itu ada filosofinya loh Mas. Gajinya yang luar biasa, tapi bonusnya enggak. Oke. Gajinya luar biasa, dibuat merasa nyaman luar biasa, makanan disediain Mas. Setiap bulan itu ada yang namanya hebring bersama kelompok kayak gitu. Jadi sosialisasinya itu dipererat kayak gitu Mas. Kayak kita adalah satu keluarga. Iya. Terus habis itu cutinya dipermudah, benar-benar dibuat rasa nyaman gitu loh Mas. Benar. Nah ketika dia ngerasa nyaman, dopaminnya terlalu banyak di dalam kepalanya Mas. Kritisnya jadi berkurang. Kritisnya jadi berkurang nih, ya. Problem solvingnya, kayak gitu. Jadi kan pemimpin itu jiwa kritisnya ada, problem solvingnya tinggi Mas. Itu ciri-ciri pemimpin Mas. Nah bagaimana caranya yang dua ini turun? Ya Mas ya, waspadanya turun kayak gitu. Gedein dopaminnya. Bener-bener digedein dopaminnya.
Itu yang pertama ya Mas, kan ini saya nanti dibilangin lagi, saya sebenarnya nggak senaif itu guys. Yeah. Jadi apa ya namanya, ini kan ilmunya generalisasi, ada ilmu jahatnya ada lagi, nanti saya nggak mungkin ngomong di sini ya. Kalau ibunya mau ilmu jahatnya silakan, ayo langsung ketemu. Tapi saya kasih clue lagi yang lebih mudah. Cara untuk membuat itu pembelajaran bisnisnya itu, apapun lah itu pembelajaran membuat sesuatu itu, ya ibu ya, kalau boleh itu dibedah, ibu atau bapak terserah, itu dibedah. Dibedahnya seperti apa Kak Roma? Dia tuh harus dikategorikan. Tempat si A buat sampul C, tempat si B buat sampul F, tempat sini jadi sampul I, F. Jadi yang E dan F tidak bisa bertemu. Ini dipisah Mas. Saya tahu ini tuh waktu saya jualan minuman. Ya Mas ya. Gak akan ketemu tempat pengeringan bubuk dengan pembuatan bubuk. Gak akan. Benar. Gak akan ketemu. Bisnis KFC juga kayak gitu Mas. Mas lihat deh, ke KFC, McD kayak gitu. Sepakat. Itu tuh bumbunya aluminium. Hanya tok aluminium. Tulisan doang, bahan doang. Dah. Nggak dikasih tahu di mana produksinya. Nggak dikasih tahu di mana ini. Tepung pun udah jadi. Ya, dagingnya kita juga nggak tahu. Campuran daging manusia apa enggak gitu ya. Iya betul Mas. Itu saya sepakat. Waktu saya masih jadi karyawan di sebuah F&B di Surabaya. Iya. Akhirnya pertama problem banyak Mas. Ada manajemen konflik di sana juga. Terus problem antara orang depan dan belakang pasti. Nah, solusi terakhir kita diskusi dengan manajer. Ternyata solusinya kita harus punya yang namanya general kitchen. Betul. Jadi nggak dicampur. Kita bikin di tempat yang berbeda. Jadi mereka nggak tahu. Kita mau ngeracik apapun nggak tahu. Itu saya saksikan sendiri. Iya, jangan di satu dapur Mas. Itu bapak ibu jangan di satu dapur, nggak boleh. Oke. Kalau mau lebih rinci, ayo ikut ininya private, sesi private. Iya. Silakan yang mau private sama Kak Roma, monggo. Nah, ini teman-teman, Bu Asmaul sama Nisa Bara, pertanyaannya aku rangkum jadi satu ya. Cara mencintai diri sendiri dan cara memaafkan diri sendiri gitu. Padahal harusnya teman-teman di Ngaji Roso, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh cukup tanyakan ke ChatGPT udah bisa dijawab gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin lebih puas kalau Kak Roma yang jawab gitu. Baik. Saya promosi dikit nggak apa-apa ya? Iya. 3 hari lagi insya Allah aku akan mengeluarkan, karena saking aku pusingnya mendengarkan pertanyaan yang dasar ini Mas. Aku ngerasa kayak salahnya di mana? Kenapa pertanyaan ini selalu berulang-ulang gitu loh Mas? Padahal saya udah bikin videonya panjang lebar banyak dimanapun, udah berseliweran kayak gitu Mas. Akhirnya saya berpikir, kayaknya memang Allah menakdirkan aku untuk bikin buku deh dengan topik kayak gini gitu loh. Iya, aku aja gitu. Iya. Kamu bisa follow akun aku di TikTok. Nanti aku akan live memberitahu kapan bukunya selesai. Sip. Oke. Ya Ibu ya. Ya, oke. Bikin buku deh ya. Iya Mas Hendra. Mungkin ya begitulah. Kalau nggak beli bukunya nih, di sini ada saya tulis nih. Itu tuh, beli buku itu tuh. I am the king. Iya. Silakan WhatsApp yang di live. Ikut seminarnya dapat gratis buku. Ini ada self love nih. Dia yang pertama, pengaturan mental 1 Mas, bagian 1. Self love, mencintai diri sendiri. Di sini udah saya tulis cara mencintai diri sendiri. Itu beli bukunya di nomor yang udah Kak Dara tuh, yang di tertera tuh. Nanti dapat I am the king. Silakan teman-teman ya. Dapat seminar. Dapetin bukunya di situ. Atau ikut seminarnya. Nanti seminarnya udah dapat buku ya. Tanggal 6 Maret ya. 2 jam. Boleh, mau dari Hong Kong, dari manapun boleh. Ya, silakan. Yang di live satunya di Ngaji Jawa juga sama. Teman-teman bisa chat itu nanti biar dapat bukunya. Seminarnya bayarnya 999 ya. Tanggal 6 Maret teman-teman. Silakan join. Seminarnya Zoom. Offline-nya belum ya. Di Taiwan boleh ikut gabung seminarnya. Oke, ya karena kita live di 2 akun ya. Oke, sip. Mas Rozi ada lagi yang mau curhat. Jadi kalau bisnis MBG bagaimana itu? Pisah juga kah? Bisnis MBG. Oh, itu bisnis yang lagi viral dan perlu kehati-hatian. Ini harus dicopot dulu topengnya nih Mas. Pinter banget ini ngebuat viral nih pertanyaan teman-teman nih. Kan lagi naik daun itu MBG Mas. Iya. Kalau menurut saya bisnis MBG ini adalah bisnis yang terorganisir.
ya memang sudah di print siapa yang dapat ya yang dapat kayak gitu. Bisnis yang dimonopoli ini termasuk sih Mas, bisnis yang dimonopoli karena monopolinya adalah mereka-mereka yang berkecimpung di dunia pemerintahan. Iya, gitu. Ini kan juga mau MBG, mau Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya itu kan, ya andai kata aku jadi presiden ya akan bikin kayak gitu sih. Iya kan, karena itu akan Mas, berkaitan dengan 2029 secara agresif gitu kan. Sangat menguntungkan. Iya, itu kan siapa bisa, yang ada itu kan bisa menyandra setiap kepala desa juga gitu ya. Itu bagian strategi nanti. Iya sih. 29. Gak ada diskon, ada. Nanti kita kasih diskon buat khusus temen-temen yang member YouTube Ngaji Roso. Sudah lah, pokoknya kamu beli kelas-kelas apa nanti aku kasih khusus ya dari saya, tenang aja. Jadi tapi tunjukin kalau dirimu udah member YouTube Ngaji Roso, itu apresiasi buat keluarga sendiri, gitu ya teman-teman ya. Nggak apa, aku jadi pengen ini aja sih, biar teman-teman merasa kayak dihargai gitu ya. Karena aku melihat ya Allah, teman-teman Ngaji Roso itu luar biasa karomah. Aku kayak menemukan keberlimpahan dalam bentuk lain gitu ya. Ketemu banyak saudara, apalagi pas acara-acara offline kayak gitu tuh. Aduh, ternyata rasanya beda. Ya berlimpah tuh nggak hanya soal uang, iya, baru sadar aku. Ya, baru sadar gitu. Jadi kita mendapatkan teman yang perhatian, ngingetin kita. Pada saat aku kesini dia datang. Aduh ya Allah tuh. Di mana-mana ada saudara gitu ya. Mana-mana ada saudara gitu. Thank you ya teman-teman semuanya ya. Aku mau belajar jadi clipper beneran. Oke, nanti WA Mas Habib ya. Nanti videonya Karoma jadiin clipper, ada TVB jadiin clipper. Pokoknya diajarin nanti. Gabung di grupnya Mas Habib. Mas Habib udah bikin grup. Dan buat sahabat yang pengen ikut saluran WhatsApp Ngaji Roso, silakan juga. Nanti bisa kontak Mas Habib atau chat nomor admin. Nanti biar tahu kapan ada live dan lain sebagainya gitu ya. Dan info-info penting nanti di saluran WhatsApp-nya Ngaji Roso. Pokoknya kita pengen menjembatani teman-teman semuanya lah ya, biar jadi lebih baik. Ada lagi nggak, Bi? Rozi, apa mungkin yang perlu ditanyakan tentang Karoma itu? Kan kamu enak banget ya, semua orang ngomong ya, Karoma tuh sekolahnya di mana ya? Sekolah public speaking-nya gitu. Banyak yang nanya, karena suggest-nya itu kena banget itu loh Mas. Oh Masya Allah. Serius, banyak teman-teman yang nanyain, baik dari komen-komen di Ngaji Roso, bahkan di pas kapan kita ketemu teman-teman di Surabaya, di Jawa Timur tuh banyak yang nanya dan nanyain kapan ke Surabaya itu loh. Iya, bikin kelas. Banyak yang nanyain dari Surabaya, apalagi dari Bandung apalagi. Jadi berarti kita offline nanti muter ya. Boleh. Ya. Rutso. Saya bahagia untuk diajak berkembang. Yes. Jadi buat teman-teman, saya pengen bilang, sebelum saya menjadi Roma yang bisa public speaking, saya adalah orang yang paling dihinakan dulu sama dosen saya sendiri. Oh iya? Ya. Kenapa nasibmu sama dengan nasibku? Boleh diceritain. Aku boleh cerita Mas? Boleh. Izin ya Mas ya. Jadi kala itu aku menjadi ketua pameran, karena jurusan aku adalah jurusan seni rupa. Sebelum kita lulus, kita harus mengadakan yang namanya pameran. Yeah. Saking aku sukanya sama uang, aku membawakan tentang apa itu menabung, kayak gitu loh Mas. Ada tuh animasinya. Jadi bisa dibilang sebenarnya ya begitulah ya, nggak usah di skip aja. Terus kala itu saya membawakan prakata di depan para dosen gitu loh Mas. Nah karena semuanya saya yang handle, saya sampai lupa minta sama sekretaris untuk membuat prakata kayak gitu loh Mas. Yeah. Harusnya kan memang saya ya Mas ya, cuman karena memang semua saya yang handle kayak kala itu, saya sampai lupa kalau saya harus membuat prakata untuk para dosen. Jadilah saya ngangengong Mas. Saya nggak mampu untuk ngomong, saya gelagapan, sampai ketika selesai dalam acara itu, dosen ini datang kayak gini, ngomong dengan sinis ya Mas ya. Kamu itu gimana sih? Gak ada persiapan, bikin malu aja. Gitu Mas. Terus saya berpikir dalam hati, lihat aja ya nanti, aku bakalan jadi orang dengan public speaking yang luar biasa. Tunggu. Iya bener juga ya. Itu malu banget loh Mas. Banyak loh orang yang denger Mas. Iya. Malunya itu bukan karena kayak malu aku nggak bisa bertanggung jawab gitu loh Mas. Kenapa pada saat perpisahan dia ngomong kayak gitu Mas? Dan ini adalah orang yang sama ketika saya pengen belajar sesuatu. Jadi kayak saya udah bilang sama dia Mas, terserahlah. Ini juga dosen saya ini termasuk ketua
salah satu ketua di Wonderful Indonesia. Luar biasa memang dosen saya ini. Ini orang hebat nih dosen saya ini. Nonton jangan-jangan. Ya, nggak apa-apa. Halo Ibu. Jadi, jadi Ibu ini, saya udah bilang, Ibu saya tertarik sekali sama pewarna alam. Tertarik banget Mas. Saya punya pengetahuan tentang pewarnaan alam, alami kayak gitu. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti bisa terwujudkan kayak gitu Mas. Karena ada juga kan permainan energi dalam baju. Itu dalam banget loh Mas. Oh, iya. Ada Mas. Bahkan setiap video saya yang viral itu adalah baju dengan bahan. Iya deh kayaknya. Ini nih, ini apa satu lagi tuh? Nantilah saya ngomongin. Nanti aja saya sampaikan di Najwa selanjutnya kalau saya diundang tentang baju. Ngomong-ngomong baju, kita punya kaos baru katun. Oh ya. Beli guys. Bagus ya teman-teman ya. Bagus. Tapi ngomong-ngomong soal tadi ya diremehin sama dosen ya. Kedua kali tuh Mas. Aku dulu satu kelas ini. Bayar kuliah telat terus. Aduh, malu banget itu. Tiap di kelas tanya terus nggak sudah kayak orang paling pinter sendiri gitu kan. Waduh, malu Pak. Malu terus kemudian iya deh Lon. Habis kalau orang Jawa tuh disosotno gitu. Didoakan jelek gitu. Oh tiba-tiba langsung kena jantung gitu ya. Jarak berapa hari my God. gitu ya. Tapi nggak sampai mati sih. Nggak sampai mati. Tapi dari situ kemudian aku lihat ya. Kamu ngeremehin aku kayak gini ya. Aku tuh kan di kampus dikenal sebagai orang yang paling membangkang sama paling rektorat kritis ya. lah, paling kritis. Membangkang sama rektorat ya. Jadi pokoknya tuh kebijakan rektorat yang kita tentang terus gitu kan. Suka demo. Ya, suka demo dan lain sebagainya gitu. Tapi suatu hari aku bilang, nanti yang sambutan wisuda nggak ada mahasiswa lainnya dipilih. Pasti aku yang dipilih gitu. Padahal logikanya kan nggak mungkin dong. Wong aku orang yang mengkritisi rektorat terus-menerus gitu kan, memalukan nama rektorat terus-menerus, terus aku bisa sambutan bagaimana gitu kan. Udah. Satu hari ada seorang guru, Mas bisa nggak bantu ini, lomba ini, biar nanti juara gitu. Itu dosen, tapi dia ngajar juga. Oh bisa Bu, yakin ya, garansi mesti juara, nggak mungkin enggak gitu. Jadi saya pinter meyakinkan orang itu dari dulu, ya, garansi mesti juara Bu gitu ya. Tapi dengan catatan, nanti yang sambutan wisuda harus saya gitu. Masya Allah. Waduh berat ini. Maju ke rektorat kan. Gak mau. Nanti ini mesti akan menghujat saya di depan banyak tamu gitu kan. Segala macam terus. Pas sama Pak Rektor nggak boleh kalau sampean yang jadi. Ya udah kalau gitu aku nggak megang apa tuh namanya, nggak mau handle biar lombanya juara. Aku nggak mau pegang. Pokoknya aku harus mau. Ini hanya sambutan nanti harus aku gitu kan. Akhirnya dia berusaha gitu. Nyari orang yang bisa megang aku dan dekat sama rektorat gitu. Namanya Pak D gitu ya. Ya udah nanti kalau sampai Hendra macam-macam saya orang pertama yang nyeret dia dari podium gitu kan. Wah akhirnya dikasih. Waktu itu pas yudisium. Pidatoku bagus dong. Gak mungkin gak bagus kan karena di situ ada kipas angin yang besar gitu kan. Gak mungkin kan keluar keringat kalau itu kan paling takut tau kalau pidato di depan keringetan. Suasana gak dingin gitu kan. Nervous kan. Bener. Oke, terus akhirnya beneran wisuda aku yang dipilih. Sambutan dan itu di depan Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu Pak Fadel Muhammad gitu ya. Dan semua orang tepuk tangan luar biasa. Usaha intuisi ya Mas ya? Tapi semua teman-teman di kampus pada bingung semua, kurang ngajar. Kita selama ini dibodohin sama Hendra gitu. Dia hanya acting aja selama ini musuhi rektorat gitu. Padahal aku ada usaha kayak gitu. Supaya kemudian, itu usaha loh Mas? Iya, karena aku ingin menutup itu loh, dosenku yang kurang ajar tadi loh. Dia tuh bener-bener membuktikan ya. Iya. Wih gila ambisius banget ya Mas Hendra ya. Serius. Dan itu jadi motivasi Mas Hendra. Aku sakit hati banget deh sama dia tuh. Serius. Bahkan waktu dia PPL aku nggak mau jadi ini apa? Pokoknya aku ngelawan dia. Iya. Ngelawan bener. Jadi ya gitulah. Setuju sih Mas, setuju. Kita tuh harus kalau dulu kita rumusnya sebagai aktivis ya, kita harus setara, dipandang setara dengan siapapun, nggak boleh ada yang ngeremehin. Gitu. Dulu masih kayak gitu kan, ya. Event itu sama polisi sama apa. Masuk ini dulu tim saya bagian tukang demo tuh bagian gambar ya, poster apa gitu. Saya juga orang art juga kan. Iya. Jadi saya tugasnya bagian itu, Mas Hendra bagian kowar-kowar.
Saya bagian pegang megapon kemana-mana. Berarti bestie dari dulu, Mas? Iya. Berarti sama dong kayak teman saya. Iya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Suksesnya bareng ya, Mas ya. Subhanallah. Mudah-mudahan nanti saya juga kayak gitu lah. Amin. Iya, itu masih balas sakit hati dulu teman-teman. Tapi Ya, rektornya dulu sudah almarhum Mas ya, dipatekain. Oh. Tapi ya kita harus bersyukur nggak sih, Mas? Ada perkataan itu. Iya, Saya ngerasa saya bersyukur sih, Mas. Betul Kak Roma. Karena kalau nggak ada perkataan itu, Mungkin nggak saya bisa, nggak akan belajar lebih banyak tentang public speaking, Mas. Bener. Itu kalau aku melihat itu sebagai dendam yang positif sih. Iya. Ya terserah ya teman-teman nilai gimana, tapi itu menguntungkan buatku. Aku sangat. Dan justru kalau misalnya ketemu aku pasti bilang terima kasih. Makasih ya Bu udah remehin saya. Kayaknya kita punya pengalaman yang sama semua. Bahkan saya dulu diujar kan di kampung itu. Apa mungkin kamu bisa hidup dari drawing dan lain sebagainya? Aku malah gambar kulitnya bule itu dibayar $350 tiap 5 sentinya. Ini Mas yang gambar? Ini gambar sendiri. Jadi aku dulu tato art Dia di gambar Bali. sendiri Ya. dia. Sempat Oh jadi dia tato jago. Rozi itu kalau soal gambar di atas rata-rata Kak. Wow. Di atas gambar. rata-rata. Mau lihat dia. dong Mas. Mau Saya gambar orangnya penasaran. Ya, konvensional, gambar wajahnya digital. Kak Roma aja. Bisa dia. Pakai kertas putih biasa kayak gitu tuh. Wow, dia jago dia. Makanya nanti kalau mau bukunya digambar nanti tak gambar buat sampul. boleh. Oke ya, teman-teman semuanya ya. Jadi kita obrolannya sudah hampir 2 jam. Tapi yang jelas banyak hal baru yang kita dapatkan dari obrolan ini, istimewa, senang Amin, sekali, Allah, merasa amin. terhormat sekali. Dan sekali lagi buat sahabat yang ingin punya buku I Am The King, silakan hubungi admin Ngaji Roso, nomornya ada di bio TikTok ya, atau di kolom deskripsi YouTube Ngaji Roso. Dan teman-teman bisa daftar seminarnya Kak Roma tanggal 6 Maret. Kita akan 2 jam bersama dengan Kak Roma untuk seminar level up ya. Betul Mas. Oke, terima kasih banyak Kak Roma atas Ya, waktunya. sama-sama Mas Makasih. Hendra. Terima Sukses kasih buat terus, Kak teman-teman Roma. semuanya. Enjoy fasting ya.